Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Karena kebetulan beberapa akhir-akhir ini banyak orang menyebut dengan kata demikian. Namun gerakan sebutan umum itu kita sering menyebut gerakan kristenisasi. Atau bagi kami dulu orang-orang Kristen, sebagaimana yang saya lakukan dahulu sebelum saya memeluk Islam, kembali lagi pada Islam, kami tuh menyebutnya gerakan penginjilan, karena seperti itulah. Ya intinya sama apapun namanya, tetap saja yang disebut kristenisasi maupun gerakan salib itu intinya bagaimana caranya mengajak umat Islam agar umat Islam itu mengikuti ajaran orang-orang Kristen. Inilah yang menjadi kesepakatan internasional gerakan misionaris dan Zionisme dunia, bahwa sesungguhnya gerakan kristenisasi itu tujuan utamanya bukan untuk membaptiskan orang Islam, tetapi bagaimana caranya memisahkan orang Islam dari ajarannya. Sudah jauh dari Allah, ibadahnya sudah mulai berkendut, maka lebih mudah untuk menyuntikkan doktrin, untuk menarik orang Islam supaya bisa masuk ke dalam Kristen. Begitulah skenario umumnya. Saya bisa tahu karena dulu ayah saya seorang pendeta dari Pantai Costa dan paling sukses dan berhasil melakukan gerakan kristenisasi ini. Bahaya kristenisasi itu apa? Banyak sekali bahayanya. Pertama, saya cermati dari sisi akidah kita, akidah dinul Islam. Kristenisasi ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena memang kristenisasi itu merusak akidah, pemahaman, pola pikir, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang sudah terjebak dan terjerat misi-misi kristenisasi, umumnya pola berpikirnya itu sudah berubah. Yang tadinya pola berpikirnya Islami, akhirnya mulai ke barat-baratan, mulai ke kiri-kirian, atau mulai ke Kristen-Kristenan seperti itu. Maka saya memberikan peringatan pada umat-umat Islam yang ada di desa-desa. Kalau Anda diajak oleh orang Kristen untuk masuk Islam, ditawarkan dengan harga, ditukar iman Anda itu dengan satu kardus Indomie, rugi besar Anda. Kenapa? Karena harga keimanan Anda jauh lebih mahal daripada sekardus Indomie. Nah teman-teman sekalian, karena pernyataannya inilah saya sebut orang ini adiknya Ustadz Yahya Waloni dalam hal argumentasi. Jadi maksud dari adiknya Ustadz Yahya Waloni ini artinya dua orang ini 11-12. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Karena apa yang disampaikan oleh orang ini juga disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Dan hal ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu dan mungkin ada teman-teman yang belum memperhatikannya. Mari kita perhatikan secara sekilas dalam cuplikan video berikut ini ya. Beda dengan di sebelah sana, program Indomisasi, program kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah. Allahu Akbar. Nah teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ini serupa dengan yang diklaim oleh orang yang tadi. Mereka berbicara tentang tiga hal. Pertama, gerakan kristenisasi, kemudian tentang pendangkalan akidah, dan yang ketiganya adalah Indomie atau Indomisasi. Nah teman-teman sekalian, saya kembali mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman yang non-Kristen. Percayalah, di dalam agama Kristen, Anda tidak akan dibayar sepersen pun ketika Anda memilih memeluk agama Kristen. Karena di dalam Kristen, yang diutamakan adalah pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Andaikan pada saat ini Anda memutuskan untuk memeluk agama Kristen, percayalah Anda tidak akan memperoleh sebagaimana yang sudah diklaim oleh kedua orang ini. Karena di dalam agama Kristen, siapa saja boleh mengaku diri sebagai Kristen, tetapi pada akhirnya selalu kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa barang siapa yang kemudian memutuskan untuk percaya kepadanya, dia harus mengikuti Tuhan Yesus sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan karena itulah di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengaku mengenal Allah, ia harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Jadi kalau Anda memutuskan dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian beragama Kristen, ingat standar hidupnya adalah hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Dan jangan berharap bahwa Anda akan memperoleh sebagaimana yang disampaikan oleh kedua orang ini.
Nah, teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas secara sekilas ini, tetapi bagian ini saya tujukan secara khusus kepada orang yang baru saja kita tanggapi dalam bagian ini. Ini, perhatikan baik-baik ini ya, yang saya sebut sebagai adiknya Ustadz Yahya Waloni, karena argumentasinya 11-12. Ini perhatikan nih, ini apa ini? Coba Anda baca baik-baik ini di screen. Ini apa? Menangis kisah Ustadz Sabun Fatlan Garamatan Islamkan titik-titik. Nih, Garamatan Islamkan Papua. Tuh, ini perhatikan nih, Ustadz Sabun Mandi Islamkan 3.712 orang sekaligus. Nih, biar lebih jelas. Nah, Ustadz Sabun Mandi Islamkan 3.712 orang sekaligus di pedalaman Papua. Ini menurut Anda gimana ini? Jadi, kalau Anda mau berbicara tentang agama Kristen, kadang saya heran ya, kenapa kalau kalian berbicara tentang agama Kristen, kalian berbicara seolah-olah punya posisi yang sangat hebat di dalam agama Kristen. Kalian berbicara seolah-olah kalian punya peran yang sangat penting dan tahu segala sesuatunya berkaitan dengan agama Kristen. Padahal, pernyataan-pernyataan kalian ini, beberapa mualaf, tidak hanya orang ini, juga tidak hanya Ustadz Yahya Waloni, beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tentang mualaf Natalia Iriani, juga semuanya tiba-tiba setelah menjadi mualaf, lalu mahir, pintar, pandai berbicara tentang Alkitab. Dan teman-teman sekalian, kita bersyukur memang melalui pernyataan-pernyataan mereka ini pun juga kemudian kita semakin didorong untuk belajar sungguh-sungguh mengenai apa yang kita yakini di dalam agama Kristen, yaitu dengan jalan mempelajari Alkitab. Dan kita juga bersyukur karena orang-orang seperti ini tidak berada di dalam kekristenan. Karena ini bisa memberikan citra yang negatif terhadap kekristenan. Jadi kalau sekarang Anda sudah mualaf, sebaiknya bertobatlah secara sungguh-sungguh di dalam agama yang sudah Anda anut sekarang. Dan mengenai gerakan kristenisasi, saya sampaikan sekali lagi kepada kalian semua, hai beberapa mualaf yang sering sekali bicara sana-sini tentang adanya gerakan kristenisasi. Nih, perhatikan nih yang ada di screen. Ini gerakan kristenisasi atau apa? Atau ini sabunisasi? Dan kemudian kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, saya berharap Anda mau berdiskusi dengan saya secara live. Mari kita bertukar pikir mengenai pernyataan-pernyataanmu tentang kekristenan. Saya menunggu komentar ataupun respon dari Anda. Terima kasih teman-teman sekalian, saya berharap dan sekali lagi saya ingatkan semuanya kepada kita, mari terus belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, agar kita ketika mendengar argumentasi-argumentasi yang bertolak belakang dengan apa yang kita yakini di dalam agama Kristen, kita tidak sekedar tidak setuju, tetapi ketidaksetujuannya kita disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kuat sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam agama Kristen. Terima kasih teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, shalom.